Perkembangan teknologi informasi menjadikan jaringan komputer sebagai tulang punggung aktivitas instansi pendidikan. Namun, gangguan jaringan masih sering terjadi dan berdampak langsung pada proses pembelajaran dan administrasi. Kami dari kelompok 9 melakukan observasi dan wawancara di SD Negeri 2 Karangnangka untuk mengidentifikasi permasalahan jaringan serta menerapkan solusi teknis yang relevan. Yang pertama, masalah jaringan apa yang paling sering terjadi di instansi ini? Kalau dipakai itu ada kendala misalnya tidak connect ya, apalagi kalau mati lampu ya, anjlok ya. Masalahnya anjlok itu mesti ada permasalahan jaringan internetnya itu nggak nyala, bersambung. Iya, bersambung. Nanti kita cara mengakalinya atau mengatasinya itu, jadi itu kita sambungan wifi-nya ya, sambungan utamanya itu dicopot, nanti dimasukkan lagi berapa kali, ini baru masuk lagi. Sering kejadian seperti itu. Jadi penyebab utamanya itu gara-gara cuaca atau bagaimana? Ya teknis saja, kadang itu tadi ya, mati lampu yang pertama, kedua tiba-tiba mati jaringannya gitu ya. Ya, yang utama seringnya itu anjlok gitunya ya, gitu, kurang daya ya Pak. Bagaimana langkah pertama yang dilakukan saat menerima laporan gangguan jaringan? Pertama itu mengecek dulu ya, ini gangguannya dari faktor apa ya. Faktor tadi dari mati lampu, karena anjlok ya. Kemudian kita kalau enggak ini bisa mengatasi, kan tadi solusinya tadi membuka itu dulu, masukkan lagi ya. Kalau nggak bisa berarti kita jalan terakhir itu menghubungi ini ya, teknisi. Perangkat atau bagian jaringan mana yang paling sering mengalami gangguan? Biasanya itu tidak semuanya, mungkin satu baris ini nggak bisa ya. Ini kan setiap satu sub ini satu baris ini ada jaringan, ada ini sendiri ya, salurannya sendiri. Kemudian ada 2 jalur itu, yang 1, 2, 3 ini. Kalau yang ini mati, ini masih bisa gitu. Kadang semuanya juga iya, kadang kalau. Lalu bagaimana caranya mendeteksi dan mendiagnosis masalah jaringan? Ya, dicari gangguan apa yang muncul di layarnya. Nanti kita dapat mengetahui itu atau apa memang sinyalnya hilang atau memang dari komputernya seperti itu. Lalu apakah gangguan jaringan ini pernah berdampak besar pada aktivitas instansi? Jika iya, penanganan lebih lanjutnya bagaimana? Iya, misal gini ya, kalau dampak instansi itu sebenarnya pemakan atau ada kegiatan ANBK ya, yang itu menyeluruh seluruh ya sekolahan. Itu 1 hari 2 hari itu ada namanya itu program Itu seperti tes yang berbasis komputer ya, untuk yang dilaksanakan di sekolah dasar seperti itu. Itu biasanya kan kelas 5 ya, untuk kelas 5 1 tahun sekali. Yang paling kalau berdampak besar itu paling itu kalau ketika sedang ada kegiatan seperti itu tiba-tiba sinyalnya hilang seperti itu, sehingga tidak connect, sehingga tidak bisa melanjutkan ANBK-nya seperti ini. Sering ya, nggak sering lah ya, kadang ada. Kemudian dalam pembelajaran juga sering, misalkan anak-anak sedang mencari materi kemudian tiba-tiba sinyalnya hilang, kan tidak bisa melanjutkan. Iya betul. Jadi ini utamanya untuk pembelajaran ya, tambah pelajaran pengetahuan siswa, juga bertambah keilmuan tentang komputer ya, pemakaian komputer. Kemudian juga untuk pembelajaran, mencari misalkan kita bahas matematika, mencari materi apa, dari sini sudah soal atau bagaimana, juga itu untuk kita seperti itu ya. Yang ketiga itu kegiatan yang kedinasan tadi seperti ANBK. Dan mungkin yang lain ini kegiatan guru, ada ada hal-hal baru, aplikasi baru, kita sosialisasi lewat komputer dan ini lewat
jaringan ini juga, TV, media TV ini juga. Ini yang baru. Jadi tidak hanya untuk anak, juga untuk guru juga. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah masalah jaringan agar tidak terulang? Untuk mencegahnya ya kita harus standby ya Pak. Sementara standby sebelumnya kita ada kegiatan ya kita harus siap-siap ini fasilitas yang akan kita gunakan kudu dicek dulu ya. Satu hari sebelumnya Misalkan untuk ya. kegiatan MBK dicek bisa jaringannya lancar tidak, dan komputernya juga diperiksa normal tidak. Dan ketika hari hanya kan sudah, kalau semuanya sudah lancar, insya Allah kegiatan di hari besoknya berjalan lancar. Iya. Bahasa lainnya itu gladi bersih dulu ya sebelum ada itu. Tapi untuk kendala ya orang besar banget sih ya, cuma kendala teknis saja bisa diatasi untuk sementara ini. Apakah pernah terjadi gangguan jaringan akibat kesalahan pengguna? Terus bagaimana cara mengatasinya? Ya itu mati lampu utamanya ya. Misalnya di sana dipakai banyak, ini baru menyalakan, jadi ini sudah nyala semuanya, akhirnya anjlok kayak gitu loh. Akhirnya jaringan ini mempengaruhi jaringannya tidak bisa membuka layar internetnya. Itu sering-sering kejadian seperti itu. Mungkin ini juga kan namanya juga anak-anak, mungkin ketika mau operasikan kadang suka mencet-mencet yang lainnya seperti itu ya. Kadang mungkin kepencet yang bagian sinyal, kadang itu juga pernah terjadi, jadi sinyalnya hilang seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya paling guru memeriksa, mengecek komputernya dan jaringannya seperti itu. Kadang juga yang bagian itu kabelannya itu juga kadang lepas, makanya jaringannya hilang atau sinyalnya hilang seperti itu. Kemudian sedikit lagi tambahannya itu kadang mouse-nya, keyboard-nya itu sering kadang nulis nggak ada itunya, itu pernah juga. Gitu. Mouse-nya nggak bisa dipakai, error lah gitu, atau rusak. Menurut Bapak, apa solusi atau peningkatan yang perlu dilakukan agar jaringan di instansi ini lebih stabil? Ya, Solusinya finansial. Untuk solusinya, kalau bisa menurut kita itu jangan perlu ada tambahan ini ya, daya ya internetnya ya. Yang kedua ya mungkin sumber listriknya ditambahin lagi ya. Dan yang ketiga kita sebenarnya aja perlu kerjasama sama dinas, itu ada perawatan lah, kalau bisa itu dari dinas atau dari mana ada perawatan mungkin dalam bentuk mendanai keperawatan ini loh, atau ada campur tangan dari pihak dinas aja gitu ya. Ini seperti itu. Untuk kita di sini itu karena siswanya sedikit, jadi mempengaruhi ini biaya dananya dari sekolah itu ya, intinya itu. Kecuali ada muridnya banyak lah, intinya dananya juga banyak. Idealnya memang kalau jaringan itu membutuhkan perawatan, mungkin perawatan berkala 1 bulan sekali atau minimal 2 bulan sekali. Tapi kan tadi masalah dana, jadi perawatannya itu tidak bisa dilakukan secara berkala, mungkin hanya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, terutama saat mau ANBK seperti itu. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa gangguan jaringan tidak hanya disebabkan oleh koneksi internet, tetapi juga oleh perangkat keras dan kestabilan sistem komputer. Salah satu masalah teknis yang sering muncul dan berkaitan langsung dengan jaringan adalah kondisi PC yang gagal booting dan langsung masuk ke BIOS, sehingga komputer tidak dapat digunakan. Langkah pertama adalah memastikan perangkat penyimpanan terdeteksi oleh sistem BIOS. Jika tidak terdeteksi, periksa kabel harddisk atau SSD. Setelah dilakukan pengaturan ulang, komputer berhasil masuk ke sistem operasi dan jaringan kembali dapat digunakan secara normal. Gangguan jaringan tidak selalu berasal dari koneksi internet. Permasalahan pada perangkat komputer, seperti gagal booting, dapat berdampak besar pada operasional instansi. Oleh karena itu, pemahaman teknis dasar dan pengecekan rutin menjadi solusi efektif dalam menjaga stabilitas jaringan.